Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada pertemuan kajian kali ini kami akan menayangkan kisah Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu pertama dalam sejarah Islam yang tewas mengenaskan di dalam perang Yamamah. Para sahabatku, para teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah Musailamah? Ahli sejarah berbeda pendapat tentang namanya itu. Ada yang mengatakan ia adalah Musailamah bin Hubaib al-Hanafi. Musailamah dilahirkan di wilayah Yamamah, di sebuah desa yang sekarang ini disebut dengan Al-Jibliyah, dekatnya Uyainah di lembah Hanifah, wilayah Najd, Arab Saudi. Usia Musailamah itu lebih tua dan lebih panjang dibanding Rasulullah SAW. Ada yang menyebutkan ia terbunuh pada usia 150 tahun saat perang Yamamah. Ia adalah seorang tokoh agama di Yamamah dan telah memiliki pengikut sebelum wahyu kerasulan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum mengaku sebagai nabi, Musailamah sering menyusuri jalan-jalan, masuk ke pasar-pasar yang ramai oleh masyarakat Arab maupun non-Arab, berjumpa dengan orang-orang berbagai macam profesi di sana. Pasar yang ia kunjungi semisal pasar di wilayah Al-Anbar dan Khirah. Musailamah adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang kuat, strong personality, pandai berbicara, memiliki pengaruh di tengah Bani Hanifah dan kabilah-kabilah tetangga. Tutur katanya lembut namun menipu, pandai menarik simpati bagi laki-laki maupun wanita. Ia menyebut dirinya Rahmanul Yamamah. Namun Allah berkehendak beda. Ia dikenal dengan nama Musailamah Al-Kadzab, Musailamah sang pendusta hingga hari ini. Saat Musailamah mengumumkan kenabiannya atau nabi palsu, Rasulullah saat itu berada di Mekah. Ia, Musailamah, mengutus orang-orang pergi ke Mekah untuk mendengarkan Al-Quran, kemudian kembali ke Yamamah untuk membacakannya kepadanya. Setelah itu ia menirunya atau memperdengarkan ulang ke hadapan orang-orang sambil mengklaim itu adalah kalamnya. Pada tahun ke-9 Hijriah, tokoh-tokoh Bani Hanifah, baninya Musailamah, yang berjumlah beberapa belas orang laki-laki datang menemui Nabi SAW di Madinah. Di antara mereka terdapat Musailamah. Mereka datang untuk mengumumkan keislaman pada Rasulullah SAW dan menyepakati bahwa Nabi SAW adalah pemimpin bagi mereka. Bani Hanifah ini termasuk kabilah Arab yang terbesar jumlahnya. Mereka memiliki kedudukan dan terpandang. Karena merasa layak mendapatkan kepemimpinan, mereka mengajukan permintaan kepemimpinan. Mereka ingin agar Musailamah kelak menggantikan posisi Nabi setelah beliau wafat. Enak saja, Nabi SAW menolak permintaan mereka. Utusan Bani Hanifah pun kecewa dan mulai muncul keinginan untuk keluar dari Islam. Dan Nabi SAW telah menangkap gelagat ini. Ketika hendak pulang ke Yamamah, mereka berkata kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya kami meninggalkan salah seorang sahabat kami di perbekalan kami untuk menjaganya." Rasulullah SAW pun menanggapi, "Ya, kedudukan dia Musailamah tidak lebih buruk daripada kedudukan kalian." Artinya walaupun ia sebagai petugas yang menjaga perbekalan kalian, bukan berarti kedudukannya lebih rendah dari kalian. Mereka pun pulang ke Yamamah dengan membawa hadiah dari Nabi SAW. Perkataan Nabi Muhammad SAW terhadap Musailamah tersebut dijadikan sabda rekomendasi oleh Musailamah dan tokoh yang lain. Mereka mengklaim bahwasanya Nabi Muhammad SAW meridhoi Musailamah sebagai penggantinya. Tak lama, Musailamah pun mengumumkan kenabiannya di tengah-tengah Bani Hanifah.
Sejak saat itulah ia dikenal sebagai Musailamah Al-Kadzab. Kemudian Nabi SAW menunjuk Nuharur Rijal bin Unfuwah untuk mengajarkan agama kepada penduduk Yamamah. Ibnu Unfuwah ini adalah laki-laki yang berilmu, luas pandangannya dan cerdas. Siapa sangka ternyata Ibnu Unfuwah malah bergabung dengan Musailamah. Kesungguhannya di hadapan Rasulullah SAW hanya riak semata. Ibnu Unfuwah mengakui kenabian Musailamah. Menurutnya, Musailamah bersama-sama Nabi Muhammad SAW dalam risalah kenabian. Orang-orang Bani Hanifah pun simpati kepadanya, dan Musailamah menjadikannya orang kepercayaannya. Setelah klaim kenabiannya diterima di tengah-tengah kaumnya, rasa percaya diri Musailamah kian bertambah. Semakin jauhlah kesesatannya. Ia mulai memposisikan diri sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meniru Nabi Muhammad SAW yang berdakwah melalui surat kepada para raja dan penguasa. Saking percaya dirinya, ia mengirim surat kepada Nabi Muhammad SAW. Min Musailamata Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah, salamun alaik amma ba'du, fa inni qad usyriktu fil amri ma'ak, wa inna lana nisfal ard wa li Quraisyin nisfal ard walakinna Quraisyan qaumun ya'tadun. Dari Musailamah, seorang Rasulullah, kepada Muhammad, seorang Rasulullah, keselamatan atasmu, amma ba'du. Sungguh aku sama denganmu dalam kerasulan ini. Bagi kami bagian bumi tertentu, dan bagi Quraisy bagian bumi lainnya. Akan tetapi orang-orang Quraisy adalah kaum yang melampaui batas. Perhatikanlah para sahabatku sekalian, para penyeru kesesatan sejak dulu terbiasa menggunakan pilihan kata yang indah untuk menipu manusia. Musailamah menyebut Nabi Muhammad sebagai orang yang melampaui batas karena ingin menguasai seluruh jazirah Arab. Sementara ia mengisyaratkan bahwa dirinya adalah orang yang bijak karena ingin berbagi. Sungguh kata-kata yang indah tapi menipu. Demikian juga para penyeru kesesatan di zaman ini. Mereka menggunakan bahasa yang indah untuk memikat hati. Rasulullah SAW tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Beliau tidak ingin keraguan dan kerancuan ini tersebar. Beliau Rasulullah pun membalas surat Musailamah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Musailamatal Kadzab. Assalamu ala man ittaba'al huda. Amma ba'du, fa innal arda lillah yurasuha man yasha' min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah sang pendusta. Keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah membaca surat itu, Musailamah langsung memutilasi sahabat Nabi yang bernama Hubaib bin Zaid radhiyallahu an, yang mana Nabi Muhammad SAW tugaskan untuk mengantarkan surat kepada Musailamah Al-Kadzab. Peristiwa ini terjadi di akhir tahun ke-10 Hijriah. Musailamah ini mulai menjadikan Yamamah sebagai tanah haram. Ia juga mulai menyusun saja yang ia sebut sebagai Al-Quran. Disebutkan riwayat bahwa Amr bin Al-As pernah mengirim utusan untuk memanggil Musailamah pada masa jahiliyahnya. Saat itulah terjadi dialog antara Amr bin Al-As dan Musailamah. Apa yang telah diturunkan kepada temanmu pada waktu ini? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Tanya Musailamah. Telah diturunkan kepadanya suatu surat yang ringkas namun mendalam, jawab Amr bin Al-As. Surat apa itu? Tanya Musailamah. Telah diturunkan kepadanya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Surah Al-Asr 1-3. Jawab Amru. Musailamah berpikir sejenak. Berpikir. Kemudian mengangkat kepalanya. Aku juga telah mendapat surat yang sejenis. Apa itu? Tanya Amru. Musailamah pun berkata, Ya wabaru, innama anta iradun wasodarun, wasairuka nafrun nakorun. Wahai bulu, sesungguhnya kamu hanyalah sebutan dan muncul, sedangkan keseluruhanmu adalah lubang. Ini adalah Quran wahyu ala Musailamah. Kemudian Musailamah bertanya, bagaimana menurutmu wahai Amru? Amru pun berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu sendiri tahu bahwa sesungguhnya aku mengetahui kalau kamu sedang berdusta. Para sahabatku sekalian, kita sudahi dulu perjumpaan kita dan akan kita lanjutkan ke episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.